Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri din. Wassalamu ala asyrofil mursalin. Amma ba'du. Baik, tanpa lama-lama, alangkah baiknya kita mulai materi atau presentasi kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang bagaimana perkembangan masa pranatal. Sebelum membahas, saya akan mengulang sedikit bagaimana perkembangan dan pertumbuhan pada manusia itu sangat saling mengisi, istilahnya. Kalau pertumbuhan itu di mana kata Bu Mila itu bahwasannya pertumbuhan itu bisa diukur oleh alat pengukur. Contohnya seperti tinggi badan, berat badan, ataupun yang lainnya. Sedangkan kalau perkembangan itu tidak bisa diukur oleh alat ukur apapun. Contohnya seperti misalnya kayak pertumbuhannya sel-sel dalam tubuh ataupun sel peredaran darah dan yang lainnya. Itu tidak bisa diukur oleh alat ukur yang tidak tertentu. Nah, di sini menurut ilmuwan Harlock ataupun Erik Erikson, pada masa perkembangan makhluk hidup atau manusia itu ada berbagai macam tahapan. Ada yang menyebut 8, ada juga yang mengatakan 5. Nah, tahapannya apa aja? Ada tahapan masa prenatal, bayi, anak, remaja, dewasa, dan ada pula yang menambahkan pada masa tua. Nah, di sini kelompok 1 akan menjelaskan apa sih masa prenatal dan apa aja perkembangan di dalam masa prenatal tersebut. Dan bagaimana hukum Islam dalam menanggapi di dalam perkembangan masa prenatal. Nanti akan dibahas oleh pemateri-pemateri kita yang lainnya. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih apa itu prenatal. Prenatal itu singkatan dari pranatal, itu pra itu sebelum, natal itu kelahiran. Artinya prenatal itu adalah perkembangan sebelum kelahiran. Banyak sekali orang-orang itu menyatakan bahwasannya perkembangan manusia itu terjadi setelah lahir atau pada masa bayi. Tapi yang pasti yang kita tahu bahwasannya di masa prenatal juga perkembangan seorang bayi atau seorang janin itu sudah terjadi. Baik menurut psikologi atau ilmuwan maupun secara hukum Islam. Bahkan hukum Islam juga banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa di masa prenatal itu sudah terjadi perkembangan. Di situ ada dari surat Al-Qiyamah, Al-Mu'minun, dan yang lainnya. Nah, banyak sekali hukum-hukum Islam yang menyatakan bahwasannya masa prenatal itu adalah masa di mana masa yang paling awal terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu, masa prenatal itu terjadi seiring dengan waktu akan istilahnya akan berkembang menjadi seorang bayi dari janin ke bayi. Nah, oleh karena itu di sini kita kelompok 1 akan menjelaskan lebih detail lagi tentang psikomotornya, afektifnya, dan yang lainnya oleh pemateri-pemateri yang lainnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikomotorik pada masa prenatal ini. Nah, disinilah ada tahap periode germinal, yang kedua ada periode embrionik, dan yang ketiga adalah periode fetus. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama adalah periode germinal. Nah, di sini adalah perkembangan prakelahiran selama 2 minggu pertama setelah pembuahan. Nah, disinilah tahap germinal atau yang biasa sering kita sebut, yang sering kita dengar yaitu periode zigot. Nah, disinilah ovum atau periode awal kejadian manusia. Periode ini kira-kira berlangsung hingga 2 minggu pertama sejak pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dinamakan pembuahan. Nah, saat itulah sperma bergabung dengan sel telur yang kemudian menghasilkan satu bentuk sel yang biasa disebut dengan zigot. Nah, zigot ini kemudian membelah menjadi sel-sel yang dimana biasa kita sebut yaitu blastokis. Nah, setelah sekitar 3 hari, blastokis ini mengandung sekitar 60 sel pada saat terjadinya pembelahan. Nah, disinilah blastokis ini mengapung dan berproses di sepanjang tuba Falloti. Nah, disinilah blastokotis ini akan dibedakan menjadi tiga lapisan, yaitu yang pertama adalah lapisan atas, yang kedua adalah lapisan tengah, dan ketiga adalah bawah. Nah, disinilah di mana sih perkembangan yang ada pada masa prenatal yang akan berkembang, mulai dari rambutnya, giginya, kulitnya, ataupun syaraf-syaraf panca indera. Nah, nanti disinilah perkembangan otot, tulang. Nah, di sini kemudian berkembang dengan secara baik, tali pusarnya juga nanti akan berkembang juga. Nah, disinilah perkembangan germinal. Yang kedua ada tahap embrionik. Nah, biasa kita sebut dengan embrio atau segumpal darah yang semakin membeku. Nah, disinilah pembekuan darah. Tadinya tetesan sperma. Nah, nanti disinilah segumpal darah yang akan menjadi tulang belulang. Nah, di sini tahap ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu yang ditandai dengan perubahan organ utama ataupun syaraf-syaraf yang nantinya akan terlihat jelas dalam beberapa minggu perubahan secara jelas, mulai dari pencernaannya, syarafnya, kemudian sistem detak jantungnya nanti pasti juga akan berkembang dengan baik. Kemudian janin ini sebagai manusia yang kecil terbentuk. Nah, disinilah tahap embrionik perkembangan prakelahiran yang terjadi dari 2 hingga 8 minggu setelah pembuahan. Nah, di sini ada tahap ketiga, yaitu periode fetus, di mana perkembangan prakelahiran yang dimulai pada 2 bulan pertumbuhan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan. Nah, disinilah perkembangan bayi secara cepat. Nah, disinilah mukjizat Allah SWT dengan perkembangan yang sangat cepat karena hanya memiliki jangka waktu yang sangat pendek. Nah, disinilah tahap-tahap fisik orang dewasa yang nantinya mulai terlihat jelas, panjang tangannya bagaimana. Nah, disinilah perkembangan zigot dan embrio yang baik. Dari perkembangan zigot dan embrio yang baik, karena itu janin pun bagus. Nah, disinilah janin mulai bergerak, beraktivitas, mulai dia dapat
menghisap makan atau minuman, ataupun menendang dan menelan. Nah, disinilah perkembangan-perkembangan yang ada di fetus tersebut. Nah, disinilah germinal, embrio, ataupun fetus. Nah, di sini tetesan sperma, segumpal darah, yang nantinya akan menjadi segumpal daging, lalu Allah jadikanlah tulang belulangnya. Mungkin cukup sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dari segi kognitif. Ya, yang pertama itu ada perkembangan dalam belajar dan mengingat. Ya, jadi perkembangan dalam belajar dan mengingat yaitu perkembangan belajar janin telah diketahui ketika dia ini mengisap jari di dalam rahim. Nah, jadi sementara perkembangan mengingat diketahui ketika bayi merekam setiap pembicaraan ibunya atau ketika ibu sedang membacakan cerita-cerita dengan keras pada masa kehamilan gitu. Jadi pada masa kehamilan ini si bayi ini tuh lebih apa ya? Jadi bayi itu tuh lebih bisa menangkap apa yang dibicarakan si ibunya ketimbang bayi yang nggak pernah diajak bicara sama ibunya sama sekali semasa dalam kandungan itu. Nah gitu. Jadi membacakan cerita-cerita dengan suara keras lebih mengaktifkan lagi rekaman ingatan bayi ketimbang ibu yang sama sekali tak pernah mengajak bicara kepada janinnya selama dalam kandungan gitu. Nah, makanya itulah pentingnya mengapa kita ini sebagai ibu yang sedang mengandung gitu ya, harus bisa jadi mengajak janin untuk terus berbicara gitu, untuk terus berkomunikasi agar si bayi ini bisa ketika nantinya itu akan merangsang otaknya juga gitu menjadi bisa menjadi cerdas gitu otaknya gitu. Nah, yang kedua ini ada perkembangan kognitif anak dalam kandungan. Ya, perkembangan kognitif anak dalam kandungan ini, di mana menurut laporan para ilmuwan dalam bidang perkembangan anak pralahir yang melakukan beberapa penelitian mutakhir, makin menguatkan dengan bahwa anak dapat belajar selama berada dalam rahim ibunya. Nah, jadi si anak ini, anak ini jadi tidak hanya belajar itu tuh tidak hanya pas udah lahir aja gitu, tetapi sejak masih dalam kandungan pun anak itu sudah mengalami yang namanya pembelajaran gitu. Dia juga bisa merasa dan anak itu juga bisa merasa dan bisa mengetahui perbedaan antara gelap dan terang, bahkan pada usia kandungan 5 bulan yaitu atau 20 pekan gitu. Kemampuan bayi dalam kandungan untuk merasakan rangsangan telah berkembang dengan sangat baik sehingga proses pendidikan dapat dilakukan. Ya, dan anak-anak yang diberi pendidikan sejak masih dalam kandungan cenderung mengalami peningkatan kecerdasan otak gitu dan mampu berkomunikasi lebih baik dan mudah beradaptasi dengan lingkungan ketika besar nanti. Nah, inilah pentingnya mengapa pemberian rangsangan sejak dari dini merupakan satu hal yang perlu diberikan gitu kepada anak untuk meningkatkan tingkat intelektual dan tingkat kreativitas anak itu sendiri gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, kemudian bagian saya yakni perkembangan afektif. Perkembangan afektif atau sikap atau komunikasi. Di dalam rahim ibu, janin bisa belajar merasa, bisa juga belajar merasakan sentuhan dari ibu,
dan bisa merasakan berubahnya emosi sang ibu. Kemudian janin dapat mengetahui perbedaan gelap dan terang. Mampu memperhatikan suara ibu, ayah, kakek, nenek, dan ibu dan janin itu sudah memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dimulai sejak usia kehamilan 6 bulan. Mendidik anak sejak dari dalam kandungan pada prinsipnya memberikan stimulasi kepada sel-sel otak janin. Dengan demikian, janin diberi kesempatan untuk mengaktifkan dan memanfaatkan sel-sel otaknya sejak sebelum lahir. Stimulasi diberikan sejak usia kehamilan 24 minggu karena telinga janin sudah terbentuk dan berfungsi. Kemudian tujuan dari pemberian stimulasi pada masa prenatal ini yaitu mengajarkan kepada janin bahwa aksinya akan menghasilkan tanggapan dan merupakan suatu cara berkomunikasi dua arah. Pengalaman sensori ini akan merangsang pertumbuhan sel otak yang bertanggung jawab untuk kemampuan memberi dan menerima kasih sayang. Tanpa perkembangan pusat kasih sayang otak, seseorang secara biologis tidak mampu memiliki emosi dasar manusia seperti cinta. Macam-macam stimulasi itu ada menepuk, mengusap, membelai, mengajak berbicara, dan mendongeng. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkembangan perspektif Islam. Ya, yaitu perkembangan manusia di masa prenatal, ya. Nah, ya, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perkembangan manusia di masa prenatal, ya. Salah satu di antaranya itu dalam surat Al-Alaq ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, dalam surat Al-Alaq ayat 2 ini Allah menjelaskan dari sisi kekhususan, yaitu Allah menciptakan manusia dan makhluk termulia dari semua makhluk yang diciptakan dari al-alaq, dan al-alaq adalah artinya yang beku, ya, yang menempel di rahim, dan darah yang beku ini hasil pertemuan mani yang keluar dari laki dengan ovum yang keluar dari perempuan, dan setelah berkumpul maka jadilah segumpal darah dari keduanya secara bersamaan. Kemudian surat Al-Qiyamah ayat 38 yang berbunyi Tsumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Nah, penyempurnaan yang dimaksud adalah bagaimana Allah menciptakan manusia dari air mani, kemudian segumpal darah, kemudian disempurnakan menjadi segumpal daging. Nah, dari ayat-ayat yang telah disebutkan tadi, Allah menyimpulkan lagi dengan jelas dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, yang artinya kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Yang berbunyi Tsumma khalaqna nutfatan 'alaqah, yaitu kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Maksudnya Allah merubah air mani yang putih menjadi segumpal darah yang merah. Fakhalaqna 'alaqatan mudghatan. Lalu segumpal darah kami jadikan segumpal daging, ya. Kemudian menjadi segumpal daging terbentuk pada fase selanjutnya. Fakhalaqna mudghatan 'idhaman, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, ya. Yakni tulang yang mengeras agar menjadi penopang badan dengan bentuk-bentuk yang tersendiri. Fakasawna 'idhama lahma. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, yakni Allah menumbuhkan daging pada setiap tulang sesuai dengan ukuran yang sesuai.
Tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, yakni kami tiupkan roh kepadanya yang sebelumnya hanyalah benda mati. Kemudian Allah mengeluarkan ke dunia disertai dengan kemampuan yang telah diciptakan baginya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha Suci Allah yang mencipta yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kesimpulan dari materi presentasi kali ini ialah pertama, bahwasannya perkembangan manusia itu dimulai bukan ketika seseorang itu dilahirkan ke dunia, akan tetapi perkembangan itu telah dimulai sejak di mana masa sebelum kelahiran atau masa prenatal. Terus selanjutnya, terdapat juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan prenatal, mulai dari hormon, faktor ibu, ayah, maupun lingkungannya. Lalu yang ketiga, bahwasanya manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Dan yang terakhir, bahwasanya Allah menjadikan pelajaran terhadap hamba-hambanya tentang bagaimana proses perkembangan manusia di masa prenatal. Nah, mungkin sekian kesimpulan sekaligus materi makalah tentang masa prenatal dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Alangkah baiknya kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.